Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di media pembelajaran online pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran meskipun secara daring, tapi tetap semangat. Semoga tidak mengurangi semangat kalian semua untuk tetap belajar dan menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini untuk mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu dengan membaca umul kitab bersama. Semoga dengan bacaan umul kitab yang kita baca bersama menjadikan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat untuk kita semua. Ala hadiniya fi kulli niyatin shalihah lahum al-Fatihah. Baiklah, bisa kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebagai materi lanjutan kita akan mempelajari tentang menginstalasi koneksi internet pada workstation. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas sedikit tentang koneksi internet pada workstation. Nah, ini yang kita pelajari tentang apa, yaitu konsep dasar internet. Nah, yang pertama itu ada host atau nodes. Kemudian yang kedua ada link. Nah, yang ketiga ada perangkat lunak atau software. Nah, ini nanti akan kita kupas bersama pada slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah host atau node. Itu definisinya apa? Nah, penjelasannya adalah merupakan sistem komputer yang berfungsi sebagai sumber atau penerima dari data yang dikirimkan. Local host itu sendiri adalah sistem komputer yang dapat diakses oleh pemakai tanpa melalui jaringan. Nah, sedangkan remote host adalah sistem komputer yang hanya dapat digunakan melalui jaringan, baik lokal maupun remote host dalam jaringan disebut sebagai simpul. Nah, pengertiannya node adalah seperti ini, atau bisa dikatakan sebuah komputer yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua penjelasannya dari link itu apa? Nah, link adalah merupakan media komunikasi yang menghubungkan antara node atau komputer yang tadi, yaitu suatu dengan node yang lain. Jadi ya, penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lain, jaringan satu dengan jaringan yang lain, atau dengan istilah link atau sebagai media penghubung. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah perangkat lunak atau software. Mungkin pada semester 1 kemarin sudah tidak asing dengan istilah software, atau bahasa mudahnya ada perangkat lunak. Jadi dalam jaringan itu juga ada software khusus yang digunakan untuk mengelola sebuah jaringan. Nah, pengertiannya apa adalah merupakan program yang mengatur dan mengelola jaringan secara keseluruhan. Nah, program ini terdapat baik di sistem komputer sebagai sumber data maupun di sistem komputer sebagai penerima data. Nah, di samping itu software juga memungkinkan sistem komputer yang satu berkomunikasi dengan sistem komputer yang lain. Nah, karena seperti manusia, bagaimana caranya berkomunikasi? Kalau dengan komputer atau dengan jaringan itu bahasanya dikenal dengan bahasa protokol atau bahasa komputer. Nah, ketiga komponen tersebut itu harus ada untuk membentuk suatu jaringan. Ini yang pertama tadi ada host, kemudian yang kedua ada link, dan yang ketiga ada software. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang komponen dasar LAN. Jadi nanti ada semacam rangkaian ketika kita menghubungkan antara internet dan workstation. Itu ada sebuah komponen yang kita butuhkan. Yang pertama adalah workstation. Nah, ini penjelasan singkatnya merupakan node atau host yang sudah kita pelajari di depan tadi. Yang kemudian ada server yang fungsinya yaitu melayani jaringan. Nah, yang ketiga ini ada client atau yang dilayani oleh server yang tadi. Dan yang berikutnya ada link. Tadi penjelasannya sudah kita jelaskan di awal, yaitu merupakan penghubung antara klien dan server atau antara nodes atau host. Nah, yang kelima ada transceiver atau merupakan perangkat keras pada workstation. Nah, yang keenam ini ada network interface card atau biasanya disingkat dengan NIC.
atau network controller. Ini nanti akan dipasangkan ke beberapa unit atau komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan. Dan yang ketujuh adalah software network. Nah, ini merupakan perangkat lunak jaringan. Jadi dalam jaringan itu nanti kita juga membutuhkan software. Nanti penjelasannya lebih rinci akan kita bahas setelah slide ini. Akan kita kupas per bagian. Nah, yang pertama tadi adalah workstation. Penjelasannya apa? Yaitu merupakan istilah jaringan. Ini adalah istilah jaringan yang merupakan node atau host yang berupa suatu sistem komputer. Nah, merupakan sistem komputer yang dapat berupa pengguna, atau istilahnya setiap komputer yang terangkai dalam sebuah jaringan itu bisa dikatakan sebuah node atau host. Nah, ini berupa sistem komputer yang besar, bisa dikatakan seperti mini komputer atau bahkan suatu mainframe. Nah, user atau pemakai berhubungan dengan jaringan melalui workstation dan juga saling terkomunikasi dengan jaringan melalui workstation, dan juga saling bertukar data atau informasi. Nah, pengguna juga bisa melaksanakan run program aplikasi pada workstation. Nah, yang kedua adalah server yang fungsinya adalah melayani jaringan. Dalam jaringan itu ada istilahnya server yang fungsinya merupakan memberikan pelayanan kepada klien. Nah, adalah merupakan suatu hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk melayani jaringan dan workstation yang terhubung pada jaringan. Nah, software yang mengelola jaringan pada server pada umumnya bersumber pada resource seperti misalnya printer, disk, atau plotter. Kemarin ada pertanyaan yang jawabannya menuju pada ini ya. Sudah dijawab sama kalian semua pada pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebagaimana yang hendak digunakan secara bersama oleh para pemakai di workstation berbeda dan bekerja pada server. Jadi ini adalah yang terhubung dalam sebuah jaringan, itu terdapat server yang memberikan pelayanan pada host atau pengguna komputer. Berikutnya yang ketiga ada klien. Nah, klien ini apa? Ini adalah yang dilayani oleh server yang tadi. Nah, penjelasan umumnya adalah merupakan klien yang diberikan pelayanan oleh server. Nah, misalnya dari klien ini membutuhkan akses file atau membutuhkan fitur, katakanlah dalam server itu ada printer atau ada perangkat apapun yang di-share nanti yang akan bisa diakses oleh kliennya itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah link. Nah, ini merupakan penghubung. Nah, merupakan penghubung antara pengguna satu dengan pengguna yang lain. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, workstation dan server tidak dapat berfungsi apabila peralatan tersebut secara fisik tidak saling terhubung. Nah, yang menghubungkan itu nanti apa? Adalah LAN atau dikenal sebagai media transmisi yang umumnya berupa kabel. Nah, di samping itu terdapat peralatan pelengkap yang pada dasarnya berguna untuk memperpanjang jarak capai atau hubungan jaringan sesuai. Misalnya kita membutuhkan repeater, bridge atau gateway dan sebagainya. Nah, ini merupakan link atau yang menghubungkan ya. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah penjelasan dari transceiver atau perangkat keras workstation. Nah, ini merupakan perangkat keras yang menghubungkan workstation atau sistem komputer dengan media transmisi. Nah, misalnya kabel koaksial atau koaksial kabel dalam bahasa Latinnya, kemudian pada LAN internet. Nah, jadi workstation tidak langsung dihubungkan tetapi melalui transceiver.
Dan kabel transceiver ini maksimal hanya mencapai 50 meter. Nanti ketika melebihi jarak ini kemampuan transmit datanya itu akan berkurang. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk Ethernet ini diperlukan terminator pada kedua ujung kabel agar sinyal yang melalui kabel tersebut berjalan dengan baik. Nah, itu merupakan perangkat yang kita gunakan dalam sebuah jaringan. Sekarang yang keenam adalah Network Interface Card atau disingkat dengan NIC atau Network Controller. Nah, merupakan suatu workstation. Nah, ini tidak dihubungkan secara langsung dengan kabel jaringan atau dengan transceiver kabel. Nah, tetapi melalui suatu rangkaian elektronika yang dirancang khusus untuk menangani network protokol yang berhubungan dengan hardware. Nah, rangkaian ini disebut dengan Network Interface Card atau Network Controller. Nah, merupakan network control ini berbeda-beda atau untuk setiap jenis LAN, tetapi memang ada controller yang rangkaiannya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk lebih dari satu jenis LAN. Nah, yang terakhir yang kita bahas adalah network software atau software network. Nah, bahasa mudahnya untuk menghafalkan adalah merupakan perangkat lunak jaringan. Nah, jadi dalam jaringan itu kita juga membutuhkan yang namanya software jaringan atau perangkat lunak jaringan. Nah, ini sangat penting dan mutlak karena tanpa software yang kita gunakan, maka jaringan tersebut tidak akan berfungsi sehingga workstation dan server tidak dapat bekerja atau berkomunikasi sebagaimana yang dikehendaki. Nah, software ini juga merupakan sistem komputer yang satu yang berkomunikasi dengan sistem komputer yang lain. Nah, bagus tidaknya suatu LAN sangat ditentukan oleh bagus tidaknya software yang mengelola jaringan tersebut. Nah, ini kita harus pandai-pandai memilih ketika merangkai sebuah jaringan internet ke workstation. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan atau pembahasan pada kesempatan kali ini. Untuk hari ini tugasnya silahkan tuliskan pada kolom komentar seperti biasa. Tuliskan dengan format nama, kelas, jurusan, dan jawaban. Nah, pertanyaannya apa? Yang pertama adalah ada berapa komponen dasar LAN yang digunakan dalam pembahasan tadi. Nah, kemudian yang kedua ada jelaskan fungsi server itu. Nah, fungsi server itu apa? Silahkan diuraikan dalam kolom komentar, nanti dituliskan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.